kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mengulas ya, alhamdulillah hari ini kita bertepatan di tanggal 5 Muharram ya, di tahun baru Hijriah ya 1445. Kalau kita melihat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan. Lighad itu hari esok. Hari esok yaitu hari kiamat, hari akhirat kita ya. Wattaqwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari momen tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan juga menjadi momen bagi kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri, yaitu melihat apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya, tahun 1444 Hijriah, dari ibadah kita, dari kemudian semangat kerja kita, semangat kita menggapai ridho Allah seperti apa ya, mulai dari sholat, mulai dari zikir, mulai dari tilawah Al-Quran, mulai dari amal-amal yang seperti apa. Nah, dengan hadirnya tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan kita harapannya semakin hari semakin baik, berganti bulan semakin baik, berganti tahun semakin baik, karena hadis Nabi, maka yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun wa maka yaumuhu mithla amsi fa huwa khusirun wa maka yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, sama gitu. Jadi kualitas ibadahnya, kuantitas ibadahnya sama, tidak ada bedanya dengan hari kemarin. Khosirun, bahwa khosir dia merugi. Barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, bahwa malun, maka dia dilaknat. Maka dengan momen tahun baru Hijriah ini, mudah-mudahan menjadi momen untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, sedikit mengulas yang mana kemarin itu kita bahas tentang dua perilaku, di mana dua perilaku ini tidak ada sesuatu perilaku atau amalan apapun yang lebih utama dari dua perilaku ini. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua yaitu memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan di makalah berikutnya, ahabul ibad illa Allah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul amali idkhulus surur ala qalbil mu'min yafrudul anhu ju'an aw yakshifu anhu kurban aw yaqtilahu dainan. Nah, itu membahas kemarin. Ibadah, seorang ibad itu seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah, yaitu mereka yang bisa memberi manfaat kepada manusia, dan juga lebih utamanya amal, memasukkan rasa senang kepada hati seorang mukmin dengan model apapun itu, baik itu kemudian memperhatikan agar tidak sampai kelaparan, ju'an artinya lapar, atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang lain, atau bahkan di sini awiyatilahu dainan, itu melunasi hutang-hutangnya. Kalaupun tidak mampu dengan ini, dengan senyum pun itu bagian daripada idkhul surur. Dengan menampakkan wajah yang menyenangkan, itu juga merupakan idkhul surur, memasukkan kegembiraan kepada orang lain ya. Nah, terus kemudian, nah ini yang sekarang akan kita bahas ya. Namun sebelumnya kita tawasul terlebih dahulu dari pengarang kitab Mustafa Muhammad Alif hadal kitab Nawi Al-Jari Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Aswad. Syu'uli lailahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuslatani la syai'a akhbathu ay anjasu. Ada dua hal atau dua perilaku yang sesuatu tidak ada sesuatu apapun yang paling kotor ay anjasu, bahkan paling najis melebihi dua perilaku ini. Minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Nah, dua perilaku tersebut yaitu syirik kepada Allah, dan yang kedua membuat bahaya kepada kaum muslimin. Nah, yang pertama syirik kepada Allah, kenapa bisa masuk di kategori sebagai sesuatu yang paling kotor, bahkan paling najis? Ada apa dari syirik kepada Allah? Dan ternyata kalau kita pikir-pikir ya, sesuai dengan hadis Nabi, di Al-Quran banyak sekali bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang kemudian memberi fasilitas kita hidup di dunia ini adalah Allah. Fasilitas apapun itu, walaupun hanya sekedar seteguk air, itu pun dari Allah. Kita bisa makan, itu pun dari Allah. Kita bisa menikmati harta yang kemudian Allah titipkan kepada kita, Allah fasilitas kepada kita, itu semuanya juga milik Allah. Kalau dalam Al-Quran salah satu itu ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan, menciptakan langit sebagai atap. Nah, fa akhraja, kemudian Allah menurunkan wa anzala minas samaa'i, dari langit itu apa? Air yang kemudian menghasilkan buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki buat kalian. Luar biasa Allah menciptakan alam jagat raya ini, ternyata ujungnya untuk kita gitu. Fala taj'alu, maka jangan jadikan bandingan-bandingan bagi Allah, sedangkan kau mengetahui. Jadi semua itu yang kita rasakan saat ini, kita bisa nyaman seperti ini, bisa hidup seperti ini, itu semua karena ada fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya dari Allah, semua yang milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka pantaskah kita kemudian syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah? Sangat tidak pantas sekali. Bahkan jangankan syirik, Bapak Ibu mohon maaf, hanya sekedar maksiat saja itu kita sebenarnya sudah tidak pantas. Makanya ada satu ulama besar namanya Ibrahim bin Adham, Sufi di masa itu. Beliau ditanya oleh seseorang, wahai Ibrahim bin Adham, aku ini termasuk orang yang senang sekali bermaksiat, maka tolonglah nasihati aku. Jawab beliau, silakan bermaksiat, kalau mau maksiat silakan, tapi kalau kamu bisa memenuhi 5 syarat. Oh, apa itu? Oh, karena maksiat bagi dia itu enak, senang bagi dia maksiat itu, sehingga dia senang ada nasihat, ada syarat yang boleh maksiat. Wah, apa itu? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, kamu boleh bermaksiat asalkan kamu jangan sampai berada di bumi Allah. Jangan sampai ada berada di bumi Allah. Silakan cari tempat tinggal yang lain, jangan ada di atas bumi Allah. Lah mana mungkin? Bahkan pertanyaan atau jawaban pertama itu, kamu kalau mau maksiat silakan, tapi jangan sekali-kali makan rezeki yang Allah berikan. Lah mana mungkin bisa, wahai Ibrahim, saya bisa minum, saya bisa makan, saya bisa ini, bisa itu, semua itu pemberian Allah. Gak mungkin aku menghindari itu, gak mungkin aku menikmati atau bisa hidup sekarang ini tanpa yaitu ada rezeki dari Allah, ya kan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di atas pun ya di dunia ini, di muka bumi ini, kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Maka gak mungkin. Lah kalau kamu mengetahui itu, pantaskah kamu bermaksiat kepada Allah? Iya juga ya Ibrahim itu. Terus kemudian syarat yang kedua apa? Barangkali lebih ringan ya. Kamu boleh bermaksiat asalkan kamu kalau mau hidup di dunia ini, jangan sekali-kali bertempat tinggal di bumi Allah. Wah ini malah lebih berat, wahai Ibrahim gitu. Jadi lebih berat, mana mungkin aku bertempat tinggal di selain bumi Allah. Berapapun yang aku tempuh atau kapanpun kondisi kayak gimana pun,
itu semua yang aku lakukan berada di atas dunia. Mana mungkin gitu. Lah kalau itu kamu sadar, pantaskah kamu bermaksiat kepada Allah? Oh, iya juga. Terus kemudian syarat yang ketiga, barangkali aku bisa kayak gitu. Oke, syarat yang ketiga, kamu boleh bermaksiat sesuka kamu. Kalau kamu bisa berbuat atau bermaksiat, yaitu di tempat yang tidak ada pengawasan dari Allah. Silakan sembunyi dimanapun kamu berada, dan di situ Allah tidak bisa melihat kamu. Mana mungkin wahai Ibrahim bin Adham, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Inna wassami basir, inna khabiru bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Mana mungkin aku bisa sembunyi dari pengawasan Allah gitu. Lah kalau itu kamu fahami, pantaskah kamu bermaksiat sedangkan Allah melihatmu? Allah yang maha memberi, Allah yang maha menganugerahi segalanya, terus kamu sengaja bermaksiat di hadapan Allah, tidak selalu mengawasimu, pantaskah? Ya juga ya, wahai Ibrahim bin Adham. Kemudian apa syarat yang keempat? Barangkali aku masih bisa untuk menempuh itu. Syarat yang keempat, boleh kamu bermaksiat kalau kamu bisa menolak kedatangan malaikat di surga ketika mau menyangkut nyawamu. Silakan lari, jangan mau. Kamu terus minta negosiasi kepada malaikat tersebut untuk bisa hidup setelah di dunia. Mana mungkin, apalagi ini gitu ya. Walikuli ummatin ajal, faida ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat itu pasti akan tiba ajalnya. Dan kalau ajal itu sudah tiba, maka tidak akan bisa dipercepat atau ditunda sedikit pun. Mana mungkin oleh beliau. Kalau itu kamu sadar, pantaskah dan maukah kamu masih bermaksud kepada Allah? Iya juga ya. Coba yang kelima apa? Saya masih penasaran itu. Kalau nanti malaikat Jabar yang menyeret kamu ke neraka, tolaklah dia, tentang dia, bahkan lawan dia. Mana mungkin oleh beliau. Cukup. Saya akan bertobat kepada Allah. Langsung nangis itu orang. Padahal animasi. Dengan begitulah, apalagi ini syirik. Itu hanya sekedar maksiat mungkin ghibah, maksiat yang lain. Dia mungkin kita anggap sebagai hal yang biasa, tapi syirik kan termasuk kemaksiatan, kedzaliman yang sangat besar. Ya. Makanya Luqman dalam Al-Quran itu memberi pengajaran pertama kepada anaknya, wa idh qala Luqman libnihi wa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, bahwa beliau ini memberi nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan benar-benar kedzaliman yang nyata. Jadi syirik itu bagian daripada dzaliman yang besar. Dzaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang harusnya kita itu taat sama Allah, beriman sama Allah, karena Allah yang memberi semuanya. Bahkan Allah yang menciptakan kita. Bahkan tujuan Allah menciptakan itu sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Lah kalau sudah itu tujuannya, kenapa kita malah bermaksud apalagi syirik? Menyembah selain Allah. Ya, bahkan dalam ayat lain itu inna wa la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sampai Allah enggak mengampuni dosa orang berbuat syirik kecuali yang memang benar-benar bertobat. Tapi kalau kemudian syirik kemudian beriman, bahkan tambahan kafirnya, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran langsung kalau taubatuhum, kalau sudah bertambah kafirnya enggak akan diterima taubatnya. Tapi kalau begitu syirik kemudian bertobat kepada Allah, Allah Maha luas. Ya ibadilladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Inna wa yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, apalagi hanya masa kecil. Ya, bahkan di dalam hadis qudsi yang sebelumnya sudah kita pelajari, semua dosa tanpa terkecuali. Karena rahmat Allah itu, ampunan Allah itu jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Maka di situ wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima.
Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia melakukan dosa yang sangat besar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi satu perhatian juga buat kita semua, karena sebanyak apapun amal yang kita lakukan akan sirna manakala kita berbuat syirik kepada Allah. Kita mendatangi dukun, menyembah atau apa lagi, ya kan? Lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, gitu kata Allah. Jika engkau menyekutukan aku, ya artinya berbuat syirik, lahabitu anhum, lenyaplah semua yang kalian lakukan. Ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an manthura, dijadikan sama Allah seperti debu yang berapa hilang semuanya. Ibadah sekalipun tapi kemudian syirik kepada Allah, maka tentunya akan menjadi satu permasalahan besar bagi dirinya. Dan tentu kita karena sudah tahu dari hadis Nabi, dari ayat, nggak mungkinlah kita menyembah selain Allah, menyembah matahari, menyembah berhala. Mungkin kalau kita udah tahu ilmunya nggak mungkin. Cuma kadang-kadang kita lupa dalam keseharian kita. Banyak sekali kita lupa yang memang harusnya segala aktivitas apapun itu kita bawa ke Allah gitu. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110 itu, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, jadi bertemu Allah di dunia juga bisa. Falyamal amalan sholihan, maka beramal saleh, wa la yusyrik, dan jangan menyekutukan Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dalam ibadah sedikit pun dengan suatu apapun. Kadang-kadang maaf kita minum seperti ini. Gak boleh kita meyakini bahwa yang menyebabkan kita kemudian gak haus adalah air minum. Sangat tidak boleh sekali. Nah ini mungkin kebanyakan orang, oke lah kita minum obat karena kita sakit. Gak boleh kita meyakini bahwa karena obat inilah yang kemudian menyembuhkan penyakit kita. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Minum obat nih biar sembuh. Oke, itu sebagai perantara Allah menghadirkan obat, menghadirkan air minum, karena semuanya milik Allah. Jadi bagaimana kita menanggapi saja sebenarnya Bapak Ibu ya. Oh, Allah menghadirkan obat, dengan wasilah obat inilah apa akan menjadi sembuh. Wa idza maratu fa huwa yashfi. Dia yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Berapa banyak orang minum tapi kemudian tetap haus. Berapa banyak pun juga orang nggak minum tapi juga nggak haus, karena Allah belum beri dia haus itu. Allah belum beri dia kenyang juga gitu. Berapa banyak orang kemudian minum obat tapi nggak sembuh. Berapa banyak orang nggak minum obat ternyata langsung sembuh. Karena semua itu milik Allah. Jadi segala aktivitas apapun harus kita bawa ke Allah. Jangan sampai kemudian hal yang sekecil minum pun ini contoh sederhana. Kita kemudian meyakini bahwa air minum inilah yang membuat kita itu kemudian gak haus. Ini hanya sekedar wasilah, perantara saja, bahwa Allah itu yang menjadikan kita kemudian haus, yang Allah juga yang menjadikan kita kemudian gak haus. Cuma hanya sekedar perantara. Ini contoh sederhana. Hal-hal yang lain sangat banyak sekali. Segala aktivitas apapun kita harus betul-betul bawa kehadiran, karena wala yusyrik bi ibadati rabbih. Segala perjalanan kita, mulai dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur pun kita niatkan untuk ibadah. Walaupun sambil kerja, ngetik misalnya atau lain sebagainya lah, atau kita bekerja apa segala macam. Aktivitas apapun kita niati di awal, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu karena niatnya baik, innamal a'malu binniyat, jadi bernilai ibadah. Walaupun hanya seteguk air minum, karena dengan niat, dengan minum air ini kemudian Allah kasih energi yang tambah ini sehingga lebih sehat, ibadahnya lebih rajin juga. Nah, perantara air minum ini contoh sederhana. Nah dari situlah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perlu kita garis bawahi, apapun bahkan kondisi bagaimanapun kita harus bawa semuanya ke Allah gitu. Karena memang kita tidak bisa apa-apa selain Allah. Sudah jelas, makanya kebalikan daripada syirik itu kan beriman. Khoslatani la syai'afdul minhum iman billah gitu. Jadi dua perilaku yang tidak ada perilaku yang paling afdal kecuali beriman. Dan berbicara tadi ini masalah keimanan gitu. Karena
Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin itu ya. Bisa aja kita nggak minum obat kemudian Allah sembuhkan. Bisa jadi juga kita minum obat kemudian Allah sembuhkan. Ya seperti hanya kayak kisahnya Nabi Musa ketika dikejar aja Fir'aun dan bala tentara gitu ya. Falamma taral jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin fa auhayna ila Musa an idrib ashabal bahr famfalaqa fakana kullu min qattatil ardh seterusnya. Ketika Raja Fir'aun kemudian ngejar Nabi Musa dan kaumnya, kanlah itu kan ketika kaumnya semuanya ini alam mudrakun wahai Musa kita bakalan tewas di sini nih. Raja Fir'aun dan tentara semuanya sudah mendekati kita bagaimana? Tapi kemudian jawaban Nabi Musa, kalah gak bakalan. Inna ma'a rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku gitu ya, akan memberi petunjuk kepadaku. Nah kemudian fa'auhayna ila Musa adrib bi'asaqal bahr. Kemudian kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu kepada laut itu. Memang Allah nggak bisa gitu ya, ketika kemudian langsung wahai laut terbelah aja di jalan, sangat bisa. Tapi kemudian apa? Ketika Nabi Musa kemudian diperintah untuk memukulkan tongkat, ya karena memang kita juga diperintah untuk berikhtiar, tapi ikhtiar yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya itu bagian daripada sebelum kita minum kita yakini dulu ini adalah pemberian Allah, ini nikmat dari Allah dan segala macamnya. Itu bagian daripada itu. Karena ikhtiar pun, usaha pun, apapun yang kita lakukan itu semuanya memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kemudian fakana pecah itu lautan, kemudian menjadi jalan yang bisa dilewati. Nah itu bagian daripada keimanan gitu. Jangan gitu Nabi Ibrahim dibakar aja sambil senyum-senyum gitu. Ya narubuni baratan wassalamu ala Ibrahim gitu kan. Apalagi hanya sebatas kita minum terus kemudian kita gak haus, apalagi hanya sebatas kita minum obat kemudian kita sembuh, atau kita gak minum obat kemudian sembuh, itu sangat kecil sekali gitu. Belum cerita kisah Nabi yang lain, belum kisah Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Itu bicara tentang keimanan. Nah maka di sini sangat penting sekali yang menjadi suatu hal yang paling buruk, yaitu syirik kepada Allah ya. Terus kemudian waduru bil muslimin, yaitu berbuat bahaya kepada orang-orang muslim fi abdanihim, yaitu bahaya kepada badan anggota tubuh orang lain, au amwalihim, atau berbahaya juga buat harta orang lain. Nah ini juga menjadi perhatian kita semua, karena selain amanah atau tanggung jawab kita secara vertikal langsung ke Allah yang merupakan syirik kepada Allah atau iman kepada Allah, kemudian kita berbicara tentang makhluk sosial horizontal kepada sesama kita gitu ya, dimana kita diperintah untuk memberi manfaat kepada orang lain, juga kita dilarang untuk berbuat bahaya kepada orang lain. Cukup dua ini ternyata itu ya. Ya kalau kita sengaja membuat bahaya orang lain, kita sudah termasuk melakukan perkara yang paling kotor, bahkan anjasu gitu. Ya, lafadznya anjasu paling najis, yaitu memberi atau membuat bahaya pada orang lain. Kita habis makan pisang, dengan sengaja kulitnya kita lempar di mana aja, di tengah jalan misalnya. Ada orang lewat jatuh kepleset, nah ini juga. Atau hal-hal yang lain lah bisa dicontohkan itu ya. Fi amanihim, atau kemudian kita berhutang dengan orang lain sengaja tidak kita sahurin, atau kemudian kita merampok, atau kemudian kita mencuri, atau menipu segala macam, itu merupakan tindakan yang membahayakan kepada harta orang lain, dan itu harus kita jaga. Kenapa? Merupakan perilaku yang paling kotor dan paling najis gitu ya. Fa in jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khuslataini at-ta'zimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi. Kenapa sih kok pembahasan tadi gitu ya? Karena sesungguhnya semua perintah Allah, semua bentuk perintah Allah, apapun perintahnya yang sudah kita ketahui bersama, model apapun perintahnya, ternyata tarji'u ila khuslataini, berpulang kepada dua perilaku, dua hal. Yang pertama ta'zimu lillah, mengagungkan Allah. Yang pertama mengagungkan Allah. Jadi kita beribadah misalnya atau berbuat apapun itu tujuannya
pertama dan paling utama mengagungkan Allah. Tidak dibenarkan, bahkan levelnya mungkin level-level paling bawah ketika kemudian kita ibadah, apalagi kemudian tidak untuk Allah gitu. Ya kan? Bahkan kalau kita bicara tentang hadis Nabi, bahkan kalau beliau sampaikan itu akhafu asyurur riya, itu kan ya. Jadi syirik kecil itu salah satunya itu adalah riya. Ketika kita ibadah kemudian ingin dilihat orang, inna akhafu, kata Rasulullah, aku khawatir kepada kalian ketika ada syirik kecil, yaitu riya dalam diri kalian. Kita ibadah ingin dilihat orang, kita beramal ingin dilihat orang, ternyata itu masuk pada syirik kecil. Nah, karena memang ibadah bukan untuk Allah gitu, tapi ibadah semata-mata untuk selain Allah, karena ingin dipuji gitu ya. Dan takdimillah itu mengagungkan Allah. Apalagi levelnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah sholat malam, sholat tahajud sampai menghabiskan surat Al-Baqarah, menghabiskan surat Ali Imran, menghabiskan surat An-Nisa dengan tartil bacanya sampai kaki beliau bengkak, sampai bengkak. Berarti kan saking lamanya surat Al-Baqarahnya ada berapa 2 juz lebih gitu, belum ada ini mau belum ada sampai bengkak, ya wajar sih gitu ya. Tapi kemudian ditanya oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat begitu lama gitu ya, sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu sudah diampun ya Allah? Dosa yang lalu, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang bahkan gitu ya, semua diampuni. Tapi jawab Nabi, apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah beribadah itu untuk semata-mata bersyukur kepada Allah. Bersyukur apa? Atas keagungan Allah yang sudah memberi banyak nikmat kepada kita semua. Ya kita kalau kita rinci nih, Bapak Ibu, nikmat yang ada dalam tubuh ini luar biasa. Makanya ada seseorang nih beribadah selama 500 tahun, full ibadah tanpa aktivitas apapun selain ibadah. Pokoknya di situ tuh ibadah, karena kan kisahnya itu beliau bertempat tinggal di sebuah bukit jauh dari keramaian, semua fasilitas sudah Allah penuhi di situ, ibadah 500 tahun. Singkat cerita, ketika beliau meninggal, terus kemudian Allah bilang ke malaikat, wahai malaikatku, masukkan dia ke surga karena rahmatku, gitu kan ya. Ini malaikat Jibril cerita kepada Nabi Umar, gitu riwayatnya. Nah, terus kemudian orang ini langsung serentak menjawab, ya Allah, karena amalku, gitu. Sampai diulang 3 kali, masukkan hambaku ini ke surgaku karena rahmatku, karena amalku ya. Oh, kalau kayak gitu timbanglah gitu antara kenikmatan yang diberikan dengan jumlah atau lamanya ibadahmu di dunia, ditimbang. Ternyata setelah hasil dari timbangan yang sudah malaikat lakukan ini berat dari seluruh amalan yang dilakukan selama 15 tahun, mohon maaf 500 tahun, itu ternyata tidak apa. Dengan satu mata saja yang Allah titipkan kepada orang ini, ternyata apa hasilnya? Jomplang, lebih berat satu mata yang dipenuhi dengan kenikmatan yang Allah titipkan di situ. Hanya satu mata, hanya bisa melihat, ternyata ditimbang dengan amalan selama 500 tahun, nggak ada apa-apa, jomplang. Belum mata satunya, belum mulut, belum telinga, belum tangan, belum kaki, belum yang lain. Habis semua. Kalau kita ingin masuk surga hanya mengandalkan amal, kalau bukan hanya mengandalkan rahmat Allah, maka memang luar biasa. At-ta'dzimu lillah, semata-mata mengagungkan Allah. Kita sholat ingin mengagungkan Allah, kita beramal, beribadah ingin mengagungkan Allah, kita tilawah, menghafal Al-Quran dan sebagainya ingin mengagungkan Allah. Salah satunya ingin bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur terus ditambah nikmatnya. Begitu kasih nikmat ini terus kita bersyukur. Bersyukur tidak hanya sekedar alhamdulillah, tapi juga yang lebih penting daripada itu al-amalu bil jawari, yaitu beramal dengan anggota tubuh. Kita dikasih tangan, oh untuk apa sih baiknya tangan? Kita dikasih kaki, oh untuk melangkah kemana kita ini? Oh ke masjid itu misalnya. Kita dikasih mulut, oh untuk apa ini? Ya untuk tilawah Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk berkata-kata yang baik gitu ya, untuk saling menasihati dan lain sebagainya. Kita punya mata nih, bagaimana nih?
bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak bersyukur, inna adabi lasyadid, ingat adab Allah itu sangat besar, dan itu memang menjadi satu resiko bagi kita yang tidak mau bersyukur gitu. Maka sangat menjadi pelajaran cerita dari Nabi tadi itu, ibadah begitu lama sampai pekan, tapi tujuannya apakah tidak boleh beribadah atau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-ta'zimu lillah, dan yang kedua wasyafaqatu li khalqihi. Jadi semua perintah Allah itu hanya tertuju kepada dua perilaku, untuk mengagungkan Allah, yang kedua untuk berkasih sayang kepada makhluknya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sangat tidak dibenarkan sekali kepada Allah taat, mengagungkan, bersyukur, ibadah just luar biasa, tapi kepada sama makhluknya ya, tidak diperhatikan, masih kurang iman. Makhluk di sini min adamin wa hayaminin gitu. Irhamu man fil ardh min adamin wa hayawanin gitu ya. Jadi kita harus berkasih sayang kepada seluruh makhluk yang di muka bumi ini gitu ya. Keterangan di sebelumnya hadis Nabi ya, baik itu dari kalangan manusia termasuk dari hewan. Manusia ya kan, bukan hanya muslim saja, tapi non muslim juga harus kita sayangi. Apalagi sesama muslim, apalagi hanya karena beda golongan, beda organisasi, beda madhab, terus kemudian kita saling bermusuhan. Itu jauh dari apa yang perintah dari Allah dan Nabi-Nya gitu. Irhamu, kasih sayang, karena mereka semua walaupun beda madhab, beda golongan, beda organisasi, walaupun beda agama pun, lakum dinukum waliyadin, tetap kita harus berkasih sayang. Karena apa? Agar masuk kita di satu bab yang memang menghadirkan anugerah kemuliaan dari Allah, yaitu berkasih sayang kepada orang lain. Dan itu tadi dua perilaku yang menjadi satu perkumpulan dari perintah-perintah Allah, pusatnya ada di dua, yaitu mengagungkan Allah dan berkasih sayang kepada makhluknya. Qaulihi ta'ala, beliau langsung menyantumkan ayat dari firman Allah, aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Ini sebagai contoh. Ayat-ayat yang lain juga banyak. Aqimus sholat sebagai bentuk bahwa kita mengagungkan Allah, ibadah pada Allah secara langsung, ya kan, tidak lagi perantara manusia dan segala, langsung itu ke Allah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, kan gitu. Nah, terus kemudian juga ketika kita bicara sholat, kenapa kita diperintah sholat? Tadi itu aqimus sholat, gitu ya. Berhubung